Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Appamadi namaggawa diwanang sedatang gato. Appamadang pasang santi pamado garahito sadati. Para Rama, Ramani, Pasaka, Pasika, Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan umat Buddha, ya. Terutama bagaimana mengangkat hari raya besar agama Buddha, ya. Seperti Waisak, Asada, Magha Puja, dan Katina. Tapi selain hari raya besar, tentunya juga umat Buddha bisa melakukan acara, ya, yang dengan mengadakan acara itu, ya, bisa memperluas wawasannya. Salah satunya ya tentang perayaan Imlek, ya, yang kalau tidak salah nanti jatuh pada tanggal 29 Januari. Di puja pelita yang dilakukan, ya, pada hari ini, ya, benarnya tepatnya adalah puja pelita menjelang tahun baru Imlek, ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, Sang Buddha mengajarkan Dhamma, ya, sering kali menggunakan simbol-simbol, ya, untuk mempermudah gambaran atau pemahaman, ya, orang yang sedang diajar. Misalnya Sang Buddha menggambarkan, ya, tentang bahaya-bahaya kesenangan indriawi, ya, yang digambarkan seperti air yang dikasih banyak pewarna. Ada warna hitam, warna putih, warna ungu, warna merah, ya, dicampur baur, ya. Air yang semula jernih, ya, kalau dikasih pewarna ini, ya, menjadi keruh, menjadi, ya, kehilangan kejernihannya. Dan air yang keruh tidak bisa digunakan untuk bercermin, ya. Kalau biasanya Anda bercermin tidak ada kaca, tidak ada cermin, ya, di air yang jernih bisa melihat wajah. Tapi kalau air ini keruh, banyak pewarna, ya, yang
dituang ke sana ya. Air ini tidak bisa digunakan untuk bercermin. Demikian juga saudara sekalian ya. Pelita ya juga bisa menjadi simbol kebijaksanaan. Kalau kita berjalan tanpa pelita, ya misalnya berjalan di tengah malam, ya perjalanan kita bisa banyak mengalami bahaya, bisa banyak menemui bahaya karena tidak ada pelita. Dan waktu berjalan mungkin bisa selalu dihantui kekhawatiran. Jangan-jangan ada lubang ya, jangan-jangan ada tonggak yang runcing ya di depan ya. Jangan-jangan ada ular ya. Karena perjalanan ya di jalan yang kita lalui tidak ada sinar. Ini simbol dari kebijaksanaan. Pelita simbol kebijaksanaan. Nah, saudara sekalian ya, dalam kehidupan kita ya di dunia ini ya, pelita itu tidak mungkin bisa, atau kebijaksanaan itu tidak mungkin bisa tumbuh ya kalau sifat-sifat buruk di dalam diri kita ini berkembang. Orang yang sifat-sifat buruknya dikembangkan terus ya hidupnya diumpamakan ya hidup dalam kegelapan. Makanya ada jalan hidup yang dari gelap menuju gelap ya. Nah, saudara-saudara sekalian ya, oleh karena itu ya sifat-sifat buruk di dalam diri kita ini ya harus dipahami ya. Misalnya sebagai umat Buddha, setiap kali puja bakti ya minta sila, mengulang sila. Sila ini ya dasar perilaku baik ya yang perlu kita jaga. Kalau dalam kehidupan ini kita senang membunuh ya, senang mencuri, senang ya berbuat asusila ya. Ya tentu orang seperti itu orang yang memiliki ciri hidupnya ya penuh kejahatan. Karena itu pada waktu umat Buddha yang meminta sila ya mestinya tahu arti ya yang sesungguhnya. Tahu tujuannya ya. Meminta sila tidak sama dengan membaca Parita Buddha, Dhamma Sangha Nusati dan sejenisnya. Kalau membaca Parita ya kita melakukan renungan ya. Ada hal-hal baik yang berguna yang harus direnungkan ya. Kalau direnungkan dengan benar ya, hal-hal bajik itu akan memperkokoh batin ya. Akan membuat atau mengkondisikan hal-hal bajik bisa muncul. Seperti misalnya ya, ada yang namanya Caganusati ya. Perenungan terhadap kemurahan hati. Ini bisa menjadi objek meditasi ya, yang bisa dilatih dari waktu ke waktu. Saya rasa juga bisa
dikaitkan dengan Dewa Tanusati. Ya. Kehidupan seperti para dewa ya, yang selalu senang, selalu gembira setiap hari, setiap saat ya, adalah ya makhluk bisa lahir di alam seperti itu karena praktek caga. Karena dulu dia memiliki sifat caga ya, kemurahan hati. Beberapa bulan yang lalu ya Bante sengaja bertanya ya, karena ada keraguan ya sedikit ya. Di dalam Dhamma ajaran Sang Buddha itu ada dana ya, kedermawanan, tetapi juga ada caga. Saya ingin tahu apa perbedaan dana dan caga. Toh sama-sama memberi ya. Ya, dijelaskan ya, kalau dana itu ya memberi ya. Tapi kadang-kadang orang memberi itu juga tidak mampu rutin. Kadang masih membeda-bedakan kebanyakan ya. Kalau saya suka ya memberi, tidak suka ya tidak ya. Ya. Tapi kalau caga ya, kemurahan hati ya, itu sudah menjadi sifat ya. Anda tahu ya yang namanya sifat ya. Kayak sudah otomatis dilakukan ya. Dia di mana-mana gampang sekali ya. Mungkin apa ya, wihara itu juga sedikit ya yang punya donatur tetap gitu ya. Saya melihat juga sedikit. Karena menjadi donatur tetap itu juga tidak mudah. Ya. Donatur tetap misalnya seminggu sekali berdana. Dulu pada waktu Bante di Lasem ya, karena mungkin ada orang yang pernah berkunjung ke sana ya, wihara besar di pelosok seperti itu ya pasti butuh perawatan sedemikian rupa. Nah kemudian ada yang dana seminggu sekali dan rutin terus ya. Tapi satu orang. Kalau banyak orang mungkin bagus ya. Saya kadang merenungkan kebajikan orang ini sangat luar biasa. Kadang-kadang orang berdana itu misalnya sudah janji juga bisa lupa. Tapi dia melakukan dengan rutin ya. Berarti dia punya konsentrasi itu juga cukup bagus ya. Ini artinya juga bagian dari sifat kemurahan hati ya, yang sudah menjadi sifat di dalam batin. Nah kalau orang berdana umumnya kan ya kalau ada acara seperti ini berdana, pelita ya. Tapi misalnya untuk apa, kebersihan wihara supaya wiharanya bersih kan belum tentu tiap hari ada yang berdana. Ya. Nah, saudara sekalian ya, sifat yang teguh di dalam kedermawanan itulah ya, sifat yang pernah dilatih oleh satu orang ya, yang menyebabkan dia bisa lahir di alam dewa. Kalau di ajaran bertahap ya, Anupubikata itu kan ibarat tangga kan, dana, sila, saga. Pijakan yang pertama adalah dana untuk lahir di alam surga atau saga.
selain melengkapi dengan sila. Ya. Karena kehidupan di alam dewa itu tentu tidak ada cerita yang namanya kekurangan kebutuhan. Hidup di alam dewa ya, dia hidup dalam ciptaan batin. Mau makan apa, mau melihat apa ya. Ya, saat itu juga bisa muncul. Tidak perlu bekerja banting tulang ya, seperti di alam manusia. Semuanya sudah tersedia ya. Semua itu berkat buah karma baik yang pernah dilakukan di masa lampau. Dia saat itu hanya menikmati, memetik buah. Kalau direnungkan ya, antara Caga dan Dewa Tanusati ini ya akan menimbulkan pemahaman ya terhadap manfaat dari pengembangan kebajikan kedermawanan ini secara menyeluruh. Karena pemahaman ya timbul ya tentu dalam melakukan tidak akan ada keraguan ya, tidak ada yang menjadi penghalang. Nah, saudara sekalian ya, orang yang melakukan ya atau mengembangkan dengan benar ya sifat-sifat bajik itu ya, sifat bajik ini akan mengkondisikan ya seseorang mudah mengembangkan kebijaksanaan. Jadi kebajikan-kebajikan yang lain ini sebagai penopang ya. Kalau orang dulu ya banyak sekali melakukan keburukan ya kemudian dia meninggalkan. Misalnya ada kejadian ya zaman Buddha dia penghidupannya selama ini merampok. Setelah ketemu Bante Asaji di tengah hutan ya dia dikasih pembabaran dhamma. Dan ditunjukkan juga ya bahaya-bahaya dari keburukan. Sampai ya sekelompok perampok ini ya saat itu juga ya bisa melihat manfaat kehidupan luhur, kehidupan bertapa ya, dan minta ditapis menjadi biku saat itu juga. Tentu setelah menjadi biku praktek hidupnya sehari-hari sudah benar-benar berbeda. Kalau dulu waktu masih menjadi perampok ya tentu hal-hal yang merugikan orang lain yang selalu dilakukan. Tetapi setelah menjadi biku ya, dia tidak pernah lagi ya merugikan orang lain. Dan yang dikembangkan saat ini adalah pelatihan-pelatihan utamanya ya, pelatihan pengembangan kebijaksanaan. Misalnya ya karena sering ya melihat ke dalam batin ya, batinnya menjadi jernih ya. Sifat buruk itu ya, keburukan itu sifatnya ya timbul tenggelam. Pikiran ini tenang ya, kemudian bisa juga ya pikiran ini pergi ya. Dulu ya saya pernah melakukan pekerjaan walaupun merugikan orang lain tapi memiliki banyak uang. Pikiran ini tiba-tiba muncul ya, pikiran buruk. Kalau pada saat itu ya dia cukup bijaksana melihat ya
hanya diamati, disadari ya dengan perhatian yang benar ya, ternyata keburukan ini juga lenyap. Ya, dia memiliki pemahaman ya, penglihatan yang cukup jernih ya dalam melihat ya fenomena batin. Ya. Dengan pengembangan kebijaksanaan dia juga mengetahui ya hal-hal apapun ya yang menyenangkan ya, yang membuat orang tidak menyesal ya. Artinya batinnya menjadi gembira bahagia, sangat berkaitan dengan kebajikan. Makanya setelah mengetahui ya sumbernya dari mana ya, ini syair yang Bante ulang di depan tadi ya, ada kaitannya dengan kisah seorang pemuda bernama Magha. Karena batinnya berkembang dari waktu ke waktu ya, dia punya kebijaksanaan yang bisa melihat ya bahwa kebahagiaan ya, ketenangan batin ya, batin yang bebas dari kekhawatiran, dari kecemasan, dari ketakutan ya, itu ternyata berkaitan ya dengan kebajikan. Dan kalau kebajikan itu dipelajari juga luas sekali ya. Sehingga ya pemuda Magha ini ya punya semangat yang sangat kuat ya untuk terus ya mengembangkan kewaspadaan di dalam batin. Kalau orang meditasi itu kan ya diri kita ini kan punya 6 indria. Ya. Kalau 6 indria ini ibarat rumah jendelanya 6, untuk memudahkan ya, ini memudahkan dalam menangkap pikiran. Karena pikiran ini yang menjadi ya pemimpinnya. Termasuk keburukan apapun yang muncul ya, semua yang menjadi pemimpin adalah pikiran. Supaya pikiran ini bisa ditangkap ya, saat mau pergi kemanapun ia suka ya, indria-indria itu harus ditutup, hanya dibuka satu. Di saat meditasi itu indria yang 5 itu ditutup ya, telinga tidak diarahkan untuk mendengarkan ya, tapi ya kita tutup ya, kita tidak memberi peluang untuk mendengar ya, tidak digunakan untuk mendengarkan. Indria penglihatan juga ditutup, indria pencium ya, juga ditutup. Yang dibuka ya hanya indria pikiran. Kita menyadari napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Ini cara menyempurnakan kewaspadaan. Semakin kuat perhatian kita ke napas ya, karena kita latih dari waktu ke waktu, nanti pikiran ini mau pergi saja ya, pasti terlihat. Karena terlihat sekarang tergantung kita. Boleh pergi atau tidak boleh. Kalau misalnya kita tidak menghendaki ketidaktenangan, kekhawatiran, kegelisahan nanti timbul, ya berarti kita tidak menghendaki pergi. Saat mau pergi, tidak boleh pergi.
Belajar dari situ ya sama ya, kita akan bisa memahami baik buruk nanti juga akan di situ. Dipahami di situ. Latihannya nanti kalau sudah mahir ya, tidak hanya ketenangan yang dibangun ya, diperteguh ya, tapi ketenangan itu juga digunakan untuk renungan-renungan. Anda pernah melakukan meditasi renungan? Misalnya renungan terhadap ya tubuh ini terdiri dari 4 unsur. Orang jarang merenungkan. Tubuh ini hanya terdiri dari 4 unsur. Unsur tanah, unsur air, unsur angin, unsur api. Kalau manusia itu terdiri dari jasmani dan batin, kita juga perlu menggali pemahaman ya. Jangan hanya baca teori. Kalau orang kebanyakan teori itu juga kadang susah. Ya. Unsur tanah ya. Tubuh ini bagian unsur tanah terdiri dari rambut kepala. Ini sangat baik untuk renungan bagi para biku. Tapi bukan berarti untuk umat juga tidak baik. Renungan ini juga bisa memperteguh ketenangan batin. Rambut kepala itu warnanya hitam kalau kita belum tua. Jumlahnya banyak, lokasinya di sini. Ya. Rambut ini akan memberi kenyamanan kalau dibersihkan setiap saat. Unsur tanah yang kedua, yang selanjutnya adalah bulu badan. Katakanlah alis dan sejenisnya. Lokasinya di sini warnanya seperti ini. Perlu perawatan setiap saat. Unsur tanah selanjutnya adalah kuku. Kalau Anda pernah menghadiri pentapisan itu kan ada Kesa, Loma, Naka, Danta, Taco, sebaliknya. Saya kalau dibalik malah nggak hafal ya. Ya. Itu artinya ya sejak jadi samanera ya harus membangun ya kewaspadaan terhadap unsur tubuh yang paling mendasar. Ya. Kuku ya. Kuku lokasinya di sini. Warnanya kalau tidak dibersihkan hitam. Ya. Nanti ditelusuri lagi yang selanjutnya adalah gigi. Lokasinya di sini ya. Ya. Yang selanjutnya lagi adalah kulit. Yang selanjutnya lagi daging. Yang selanjutnya lagi adalah tinggal kita mengurutkan ya mungkin kerangka. Ya. Otot. Terus lambung, jantung, hati dan seterusnya. Kalau ini dijadikan renungan akan menimbulkan pemahaman atau kebijaksanaan. Di mana kebijaksanaan ini nanti akan bisa melindungi kita ya, sewaktu ada bahaya. Kira-kira bahaya apa yang bisa
kita melindungi diri sendiri ya dengan terampil merenungkan hal-hal ini ya. Bahaya saat misalnya kena godaan. Anda pernah mendengar cerita sudah berumah tangga kena godaan, rumah tangganya berantakan, hancur? Nggak sedikit kan kejadian seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Tidak pernah ada satu ajaran yang menganjurkan manfaat perenungan ke sana. Maksudnya bukan tidak ada ya, dalam Dhamma ada. Tapi yang lain saya rasa tidak ada. Ya. Ini terkait bahaya-bahaya yang namanya nafsu indriawi. Kebanyakan orang ya, kebahagiaan itu didapatkan dengan menuruti kesenangan indriawi, apapun harus dituruti. Kalau kita mampu. Pandangan seperti ini ya, tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Kalau misalnya kita ingin kita turuti ya, akan menjadi sulit. Saya pernah dikasih cerita ya, ada orang kaya sekali di satu kota. Tapi ceritanya itu riwayat hidupnya berkeluarga itu sungguh menyedihkan bagi saya. Dia punya istri katanya juga cantik, tapi ya istrinya sudah seusianya. Suaminya itu kira-kira umurnya 50 tahun. Anaknya sudah selesai kuliah. Tapi ada kerumitan rumah tangga ya. Ternyata ya suaminya ini ya punya istri simpanan yang usianya setara dengan anaknya yang pertama. Dan itu dilakukan diam-diam. Setelah ketahuan kemudian bentrok sana sini ya, istrinya yang pertama diangkat begini. Ya setelah kamu tahu terserah, kamu mau tetap sama saya silakan, enggak ya silakan. Menjadi sulit sekali. Dan saya rasa kebahagiaan rumah tangga itu tidak seperti itu. Kalau misalnya Anda pernah membaca di Jataka ya, Siddhartha sendiri ya, kehidupan yang lampau, misalnya pernah berkeluarga dengan Yasodhara, dia setia sehidup semati. Mulai sejak pertama dia suka ya, dijaga rasa suka itu hanya tertuju kepada pasangannya. Tidak akan membiarkan pikiran muncul ya rasa suka kepada yang lain. Jadi pandangan tentang kebahagiaan ya hidup ini berbeda-beda. Ada orang yang berpandangan ya kebahagiaan hidup itu harus menuruti kesenangan-kesenangan indriawi. Tapi di dalam Dhamma tidak seperti itu. Kalau toh kesenangan-kesenangan indriawi masih ingin didapatkan ya, ada batas-batasnya ya. Kalau ini saya pikir juga semacam cerita kiasan ya. Di Jataka ada cerita burung yang kecil itu ya. Puyuh. Burung puyuh itu kecil. Dia dikasih nasihat sama bapaknya yang sudah meninggal ya. Nak ya. Nanti kalau saya sudah meninggal ya, saya kasih tahu ya ke kamu ya. Makanan-makanan yang enak di alam ini sangat
banyak di berbagai tempat. Tapi kamu tidak bisa memakan. Duniamu yang akan membuat kamu selamat itu hanya wilayah-wilayah tertentu saja. Kamu akan selamat ya kalau mencari makan, jangan sampai jauh dari lubangmu. Kalau sudah jauh kamu akan menemui bahaya yang besar. Lah burung puyuh ini tentu ya tidak ngerti yang dimaksud itu apa. Satu hari ya, bapaknya sudah meninggal, dia makan, ya wah di situ rumput ini lebih hijau, lebih menggiurkan begitu ya. Dia menikmati itu, lupa dengan nasihat itu. Tiba-tiba ya burung elang itu turun nyambar mau nerkam dia. Untung masih bisa lari ya dan cepat-cepat lari masuk ke lubangnya. Lubang yang dia masuk ini ya lubang yang ada banyak batu-batu runcing ya. Sehingga elang yang tetap ngejar dan mau nerkam ini ya matanya kena batu runcing dan meninggal dunia. Sejak saat itulah ya burung puyuh ini mengerti. Ya, nasihat bapak saya ini memang sangat benar ya. Walaupun makanan di luar sana sangat menggiurkan, tapi mestinya saya tahu bahayanya. Bisa mengancam keselamatan kehidupan saya. Dan saya harus tahu batas-batasnya. Seperti itu. Lah kalau misalnya punya pandangan kesenangan indriawi ini supaya hidup kita lebih bahagia ya harus dituruti ya. Ya kalau hidup misalnya sudah 40 tahun sama istrinya itu mungkin sudah bosen atau apa, ya tinggal nyari yang baru yang lebih muda ya memang seperti itu alurnya. Pandangan yang umum. Walaupun banyak celaan sana sini ya tetap ya dilakukan. Dengan melakukan seperti itu sila tidak ada. Pemahaman terhadap hukum karma ada tidak? Kalau sekarang dia menyakiti istri, karma buruk menyakiti istri, nanti kehidupannya akan datang misalnya bisa lahir lagi, akan disakiti tidak? Kalau hukum karma kan menanam seperti itu, menanam apa ya? Menanam ketidaksetiaan ya akan memetik ketidaksetiaan. Gitu ya. Sekarang kan buktinya begini ya. Bante kadang-kadang merasa sangat sulit sekali untuk memberi pemahaman ya. Misalnya ya mirip-mirip kejadian yang tadi saya ceritakan ya. Anak sudah hampir selesai kuliah ya. Suami kerja di luar kota, ternyata belakangan ini tidak mau pulang itu ternyata ada masalah. Ya, dia punya istri baru. Ini memang yang saya tahu juga banyak yang berkaitan dengan seorang pria. Tapi saya yakin juga wanita sama. Ya. Sampai istrinya itu kan tidak sengaja itu tetangganya itu ada orang yang bisa baca suasana. Istrimu itu cari suamimu cari sana ya. Rumahnya di mana, kos-kosannya pindah atau tidak ya. Saya kok ada firasat yang tidak baik. Dicari ya. Akhirnya ketemu ternyata punya rumah baru. Nggak ngekos lagi. Di rumah yang baru ini juga dengan istri yang baru. Wah, akhirnya timbul permasalahan ya. Sekarang ini ya istrinya sendiri membesarkan 3 anaknya.
Dan yang sana ya suaminya sudah punya anak lagi juga. Rasa sakit yang dialami oleh istri ini nggak mudah untuk diberi nasihat. Saya juga menyinggung, coba dipahami tentang hukum karma itu. Hukum karma itu dijelaskan begini ya. Hal-hal itu tidak akan terjadi atau datang ke dalam hidupmu ya kalau itu bukan bagianmu atau karmamu. Ya kamu sekarang diperlakukan seperti ini mungkin di kehidupan lampau ya bisa juga kamu berbuat yang sebaliknya. Kira-kira masuk akal enggak? Ya. Loh, kalau kita tidak pernah menanam keburukan yang berkaitan dengan kejadian itu, mana mungkin bisa datang, saudara? Misalnya ada orang sering kerampokan, ya. Ya bisa juga yang kerampokan itu dulu kehidupan yang lampau juga pernah mencuri barangnya orang lain. Ya. Seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Jadi ya perenungan kok melebar ya. Perenungan ya terhadap ya salah satunya dana ya atau dewata ya akan membuat orang timbul pemahaman ya, berkembang nilai-nilai kebijaksanaan. Yang pada akhirnya nilai-nilai kebijaksanaan ini akan memperteguh dia dalam melakukan kebajikan. Seperti di depan ya, setelah tahu ya, titik pelatihan yang paling inti itu adalah menjinakkan pikiran ya, pemuda maga pada waktu itu menyempurnakan ya kewaspadaan ya. Artinya ya pikiran yang liar ini ya harus mampu saya jinakkan sepenuhnya. Sampai dia sendiri ya sebagai orang ya dia punya kelompok ya. Yang kelompoknya itu ada 31 ya. Dia yang nomor 32. Dia memperteguh diri dalam kebajikan dengan cara memiliki 7 janji. Ini yang membuat dia lahir jadi dewa itu menjadi pemimpinnya. Ya. 7 janji itu yang ada kaitannya dengan kemurahan hati adalah selama hidup saya berjanji tidak akan menjadi orang kikir. Janji ini tidak mudah. Ya. Dan untuk mengalahkan supaya kekikiran ini tidak katakanlah tidak menguasai batin ya. Ya banyak sekali cara yang harus dilakukan. Ya bisa juga misalnya saya tiap hari harus bisa berdana ya kepada orang-orang miskin. Bisa juga ya, hal itu dilakukan juga. Selama hidup saya berjanji ya, saya akan menghormati ayah juga menghormati ibu. Menghormati di sini artinya juga termasuk bertutur kata dengan ramah dan sopan. Tentu juga tidak marah ya, tidak jengkel kepada ibu, kepada ayah. Juga berjanji menghormati saudara-saudara tua, misalnya kakak ya, paman dan lain sebagainya.
Selama hidupnya dia juga berjanji untuk tidak marah. Jadi banyak sekali ya kebajikan yang menjadi keunggulan pemuda maga. Dia punya kelompok yang jumlahnya 31 itu ya, yang 31 tidak memiliki kebajikan seperti pemuda maga. Dalam hal ketenangan saya rasa juga ya jauh. Dia sebagai pemuda yang memiliki keunggulan tentu dia yang lebih sering ya timbul ide-ide. Kalau pikirannya jernih, mudah ya. Seperti misalnya dalam kisah perjalanannya, dia punya ide ya, dengan sendirinya ya. Saya pernah lewat di gunung ya, yang sering sekali dilewati orang. Ngambil kayu bakar ya, ngambil kayu untuk rumah ya. Jalannya sangat sulit sekali ya. Saya akan meratakan, membuat jalan itu sendiri. Ini juga dilihat sebagai kebajikan, dilihat sebagai bagian dari dana. Padahal tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang ngajak ya. Dia muncul sendiri ide. Dan dari situ dia juga mewartakan kepada yang lain ya. Saat ditanya ya, kamu membuat jalan ini yang nyuruh siapa? Pak RT sepertinya tidak nyuruh ya. Oh, tidak ada yang nyuruh. Saya hanya tahu membuat jalan ini, memperbagus jalan ini adalah bagian dari jalan, membangun jalan menuju alam surga. Makanya saya lakukan dengan sendiri. Direnung-renungkan ya, oleh orang yang tanya itu, masuk akal. Lalu baiklah begitu, daripada kamu sendiri saya bantu. Berkumpul ya, 1-2 orang sampai akhirnya 31, 32. Bermula dari ide ya. Tentu ide ini adalah dilandasi dengan pikiran yang jernih. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian ya, pikiran yang jernih ini artinya pikiran yang terkendali, pikiran yang sudah mulai jinak. Anda berani nangkep harimau yang masih liar? Siapa yang berani? Kira-kira orang bijaksana itu bisa sepenuhnya percaya tidak kalau orang itu belum jinak? Artinya belum benar-benar bisa mengendalikan pikirannya. Kira-kira orang yang dipercaya itu bisa berubah tidak? Masih bisa. Karena pikiran ini kan liar, sedangkan belum bisa dijinakkan oleh diri sendiri. Orang seperti itu saya rasa belum bisa dipercaya sepenuhnya. Ya, masih bisa berubah. Artinya masih harus siap kecewa. Ya, harus siap dikecewakan. Lihat sekarang coba renungkan. 2 orang yang hidup berkeluarga yang sama-sama belum mampu menjinakkan pikirannya ini sebenarnya bahaya tidak? Wah ya rawan bahaya saya rasa. Sangat rawan ya. Yang satu nanti mungkin bisa, yang satu mungkin nanti tidak bisa. Kan kejadian seperti yang saya ceritakan tadi. Ya.
ulasan tentang samapanya ya. Ya kalau pasangan yang paling ideal, paling luhur itu kan yang memiliki 4 kualitas ya, memiliki kebijaksanaan sebanding, sila sebanding, caga sebanding, dan kebijaksanaan sebanding. Kebijaksanaan ini juga meliputi ya, dia punya kemampuan mengendalikan pikiran ya, pikirannya sendiri dengan sangat baik. Seperti misalnya kisah Nakula Mata Nakula Pita ya. Sejak dia pertama kali rasa suka ya muncul ya, ditujukan kepada Nakula Mata itu ya. Sejak saat itu dijaga. Dia mengatakan tidak pernah ada rasa suka yang ditujukan kepada yang lain. Ini bentuk kesetiaan yang memang luar biasa. Enggak gampang berubah ya. Dan hal-hal berbahaya seperti ini enggak banyak orang yang tahu. Dan orang-orang yang sebenarnya masih dalam bahaya ini juga tidak merasa dalam bahaya. Ya. Makanya ya pasangan Dewa Dewi ini ya pasangan yang sangat langka ya. Sangat langka ya. Seperti langka ya, mutiara ya. Keberadaan mutiara, berlian ya. Itu sangat langka. Sesuatu yang sangat bernilai itu sangat langka. Anda pernah baca di Ratana Sutta? Permata apapun yang ada di alam ini, ya, alam manusia maksudnya, di alam surga maupun di alam Brahma, ya, tidak ada yang menyamai permata kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini yang dimaksud sangat luas sekali, termasuk mengetahui ya hal-hal yang berbahaya ya, dalam kehidupan sebagai manusia ya, karena kita lahir sebagai manusia. Hal-hal yang berbahaya yang berkaitan dengan pikiran ya, yang dikuasai oleh kekotoran batin dan keburukan-keburukan yang lain. Bapak Ibu ya saudara sekalian ya, hari ya menjadi bermakna ya pada waktu ya atau kalau pada saat itu ya muncul pandangan benar ya. Artinya pandangan benar itu ya termasuk saya harus menggunakan hari itu ya untuk berbuat begini, berbuat yang berguna. Tahun baru Imlek akan menjadi hari yang biasa ya kalau tidak digunakan untuk melakukan kebajikan. Saya pernah ketemu umat ya, saya salut sampai sekarang sebenarnya. Ada orang yang karena ibunya sudah meninggal ya dia diambil anak angkat orang Jakarta. Karena jurusan yang dia tekuni, dia menyenangi profesi guru ya, dia menjadi guru. Suaminya juga guru. Anaknya 2, laki dan perempuan. Saya melihat dia punya rasa bakti yang besar sekali kepada ibu angkatnya. Mungkin dia bertekad ya, walaupun ibu saya sudah mati ya, karena ada orang yang berbaik hati seperti ini ya, menganggap saya sebagai anaknya, saya juga akan menganggap seperti ibu saya sendiri. Di hari ulang tahun ibu angkatnya ini ya dia mengundang 5 biku.
Nggak hanya sekedar hari ulang tahun kan. Saya kadang-kadang ulang tahun lewat begitu saja. Nggak ada yang ngucapin ya, nggak apa-apa lah. Nggak ada yang istimewa. Ya. Apalagi KTP kelahiran saya kan memang agak rumit ya. Karena waktu dimendut, dihitung, ada cara menghitung itu saya juga belum belajar. Ya. Dicari begitu ya. Ketemu enggak misalnya saya itu lahir 5 Juni 1976. Ternyata dihitung itu enggak ketemu. Ketemunya itu mestinya 5 Maret, bukan 5 Juni. Jadi di KTP 5 Juni, tapi saya 5 Maret. Jadi orang tahunya saya ulang tahun 5 Juni. Yaudah, diucapin enggak apa-apa. Tapi sebenarnya kan sudah lewat ini. Yang aslinya di Martin. Ya enggak apa-apa lah. Mosok pengen dirayain kayak apa. Tapi yang umat itu yang istimewa ya. Dia ngundang biku 5, membacakan parita, dana makan siang, dana jubah, dana parsel. Dia namaskara ke biku, anaknya yang kecil-kecil itu juga diajari juga, ayo nak namaskara ya. Saya pikir sebagai orang tua juga sangat patut seperti itu. Setelah namaskara ke biku, dia namaskara ke ibu angkatnya. Dan pada saat itu juga dilengkapi dengan Dhammadesana. Ini menjadi ulang tahun yang luar biasa. Ya. Perayaan Imlek juga ada yang melewatkan begitu saja. Tapi Bante, seingat Bante pernah ada yang ngundang ya di Jakarta. Ini keluarga. Dia ngundang puluhan biku. Kalau nggak salah ingat ya waktu itu. Dia bagi-bagi kado, kalau nggak salah ingat laptop. Saya dikasih, wah luar biasa. Jadi salut ya. Bukan karena pengen dikasih ya, karena ya memang sedang nggak punya, biar butuh. Pas ada yang ngasih, bertepatan dengan momen Imlek ya, dia mengundang ya, dan dia saya perhatikan hanya saudara-saudaranya ya, ada kakaknya, ciciknya, adiknya semua kumpul ya, menjadi keluarga besar, kumpul bersama ya. Dana makan siang ya, ngasih kado apalah yang dia mau ngasih ya. Apakah sabun atau apa ya. Terserah ya, tapi dia ngasih pemahaman kepada yang lain. Ini satu bentuk ya kerukunan ya yang patut dijaga. Momen Imlek dijadikan sebagai bertemu ya keluarga besar ya, dan melakukan kebajikan bersama. Jadi Imlek tidak menjadi hari yang biasa ya, tapi menjadi hari ya tahun ya, awal tahun yang istimewa. Karena kebajikan yang dilakukan tidak sedikit pada waktu itu. Demikian juga ya pada malam hari ini ya umat Buddha Wira Budi Dharma ya mengadakan puja pelita ya, dalam rangka tahun baru Imlek ya. Yang mana ya pelita ini ya kenapa bisa digunakan untuk puja ya, karena puja itu sebagian besar juga menggunakan simbol-simbol. Misalnya bunga, puja puspa ya. Bunga juga simbol. Simbol apa ya? Simbol ketidakkekekalan. Simbol keharuman ya. Bunga itu kan harum. Nah, keharumannya sesungguhnya itu apa? Keharuman yang sesungguhnya itu adalah kebajikan. Kan ada syair ya. Harumnya bunga melati, bunga tagara, bunga kamboja ya. Tidak bisa melawan arah angin ya. Tapi harumnya
kebajikan ya menyebar ke seluruh penjuru ya, sampai menembus di alam surga. Selamat melakukan kebajikan ya, semoga kebajikan yang terus dikembangkan membawa berkah untuk wihara ya, membawa berkah untuk keluarga ya, hidupnya bisa terus berkembang menuju ke arah kemajuan, kebahagiaan, kelancaran, banyak rezeki tercapai yang dicita-citakan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, sapi, sata, bawantu, sukita.